Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pak Praptono, Pak Direktur sekaligus Pak Ses yang saya banggakan, juga Pak Seperio Sipa ya, Pak Sekda yang sudah hadir. Terima kasih Pak Sekda. Saya senang sekali loh kalau ketemu para pejabat daerah ini yang punya komitmen tinggi terhadap terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya nasib guru-guru honor ini. Juga Bu Linda dan juga Bu Putri yang sangat beruntung setelah sekian lama mengabdi, akhirnya diangkat juga ya Bu. Ini adalah mujizat mungkin untuk guru-guru 544.000 yang sekarang sudah lebih, yang sudah mendapatkan kabar gembira dan tinggal mengisi DRH. Saya sangat bergembira Pak Ses ada dalam forum ini, Sapa Ketika episode ke-13, yang khususon membahas, sebenarnya itu selebrasi sekaligus membahas tindak lanjut terkait dengan seleksi ASN P3K. Satu kegembiraan yang patut kita syukuri, karena setelah sekian lama masalah itu ada, bertahun-tahun ada, terus menjadi masalah di negeri ini. Pak Menteri Mas Nadiem ini mengurai dengan kebijakan 1 juta guru. Ini adalah keberanian yang luar biasa, yang penuh tantangan, dan semuanya hanyalah perjuangan kerja keras yang kami lakukan. Selain itu nggak ada. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Ses tadi ya, terkait dengan komitmen, bagaimana komitmen pemerintah, ini sekarang ini adalah salah satu wujud dari komitmen itu. Karena kita, Kemendikbudristek ini punya pandangan Pak, bahwa guru ini adalah agen transformasi pendidikan, yang mana tentu kita tidak hanya menuntut mereka menjadi agen, tetapi kesejahteraan guru-guru tersebut adalah menjadi fokus perhatian kita. Oleh karena itu, komitmen kita sangat penuh, sangat kuat, bahwa dan tidak berubah meskipun berbagai gelombang caci maki, riak-riak dalam bekerja itu terus kita terima. Komitmen kita tetap sama, tetap satu, yaitu kesejahteraan guru. Itu adalah hal utama yang harus diperjuangkan. Kalau Pak Ses, hari ini kita ada 544.000. Kerja keras kita itu sudah mendapatkan hasil. Tidak penting ucapan terima kasih Pak Ses. Yang penting melihat guru-guru sekarang mau menunjukkan sukacitanya dengan berbagai cara, misalnya ada yang menulis di IG, itu adalah rasa kebahagiaan kita. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita perjuangkan sampai saat ini, yaitu yang mana kesejahteraan guru sekaligus pemenuhan guru dan pemerataan guru, karena ada guru yang dipindah ya, ada yang pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu adalah upaya pemerataan guru. Ini adalah melalui seleksi ASN P3K, ini adalah komitmen kita. Tentu kita tidak bekerja dengan sendiri. Dalam hal ini kita ada kerja lintas sektor lah, di mana ada Kemenpan RB, Kemenkyu, Pemda, kalau sudah namanya Panselnas, ada BRIN, ada BSSN, banyak pihak yang menjadi mitra kita dalam menyelesaikan ASN P3K. Nah, dorongan untuk pengadaan ASN P3K ini tentu tujuannya satu. Kalau di ujungnya adalah kesejahteraan guru, tapi sebenarnya harapan kita adalah peningkatan profesionalisme guru di satuan-satuan pendidikan. Yang mana tentu tujuan akhir kita adalah kalau guru itu profesional, sejahtera, tenang dalam bekerja, bergembira, bersemangat, pasti murid-muridnya pada akhirnya yang mendapatkan dampaknya. Demikian Pak Ses. Tujuan seleksi ASN P3K itu tujuan besarnya itu, tujuan utamanya itu ada dua Pak. Yang pertama tentu peningkatan kesejahteraan. Dan tentu dalam hal ini kalau guru sejahtera, mereka akan mendapatkan perlindungan. Kesejahteraan dan perlindungan guru adalah tantangan yang kita hadapi bertahun-tahun. Kita tahu kalau sekarang kita sudah 544.000 lebih, tantangannya di sana masih banyak Pak Ses. Banyak guru-guru yang belum terlindungi dan belum sejahtera. Nah, karena itulah status profesinya tadi, kalau mereka guru-guru honorer itu bergantung saat ini kan sangat bergantung pada bagaimana kemurahan sekolah itu untuk memberikan honor padanya.
Nah, jadi mereka memang sangat memprihatinkan. Saya sudah mendengar setiap guru datang selalu saya temui, dan itu selalu yang diucapkan. Dengan seleksi ini maka guru-guru tersebut akan lebih jelas statusnya sebagai guru ASN. Bayangkan, ASN tanpa memandang umur. Berapapun dia, maksimal 59 tahun, dia bisa menjadi ASN. Sehingga kesejahteraan dan perlindungannya terjamin. Sedangkan yang kedua, seperti yang Mas Menteri selalu sampaikan, bahwa peran guru ini tidak akan tergantikan oleh apapun, termasuk teknologi. Kalau kita sekarang ada PMM, ada semua kebijakan kita berbasis teknologi, nah peran guru ini tidak akan pernah tergantikan. Nah, maka kalau sekarang peran yang sangat yang mulia tersebut, terhormat tersebut, tentu akan menjadi penentu bagaimana kualitas pembelajaran kita ke depan di sana. Dan yang tujuan yang lain ya, yang mana ASN P3K ini adalah kesempatan bagi seluruh guru untuk memperoleh peningkatan kompetensi. Kalau dia sudah jadi ASN, maka dia mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tidak hanya gajinya, statusnya yang aman, tapi peningkatan kesempatan, peningkatan kompetensi terbuka lebar bagi mereka. Serta webinar yang saya banggakan. Jadi ini sedikit cerita ya, bahwa sebenarnya kalau di Kemendikbudristek ini ada tim yang namanya tim apa ya Pak Ses ya, tim yang kerja tak kenal waktu. Jadi, ya, namanya itu pasukan ya, pasukan garis depan yang kerjanya tak kenal waktu, itu bisa dihubungi bahkan setiap saat ya. Itu tim kita di GTK ini luar biasa, mereka kerja 24 jam bahkan kalau di bawah Pak Ses ya. Kalau pulang kantor itu masih jam 2 dini hari baru menyelesaikan, apalagi mendekati seleksi ini. Ini adalah dari Kemendikbudristek. Jadi proses rekrut ini sebenarnya tidak hanya Kemendikbudristek semata tanggung jawabnya. Jadi di sini kita memang menjadi instansi pembina yang mengambil peran cukup besar, tetapi di mana di dalam pelaksanaannya itu yang terlibat banyak, yaitu ada Panselnas. Nah, Panselnas itu banyak, kalau tadi sudah saya sebut, tidak hanya Kemenpan RB saja, BKN, tapi juga di belakangnya itu semua ada BSSN, ada BPRIN, yang menjamin bahwa semua proses itu berjalan akuntabel. Nah, ini baru di Panselnasnya. Tapi yang sangat menentukan apakah yang kita semua rencanakan ini berhasil, ini pada para guru semuanya ya, ini sangat tergantung pada pemerintah daerah. Bagaimana seperti ini, Pak Sekda ini dengan seluruh jajaran Pak Bupati Timur Tengah Selatan punya komitmen yang tinggi, punya peran yang kuat, punya ambisi yang sama dengan kita terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan pada guru tersebut. Sehingga di sini kami sangat berterima kasih kepada seluruh Pemda ya, yang hingga saat ini punya komitmen yang tinggi, punya tanggung jawab yang sama untuk mengajukan formasinya. Jadi sangat amat berterima kasih atas dukungan Pemda, khususnya di sini Pak Sekda yang sudah mendukung kita bergotong royong bersama nih. Jadi kalau misalnya hanya Kemendikbudristek sendiri, saya yakin nggak akan selesai. Sekuat apapun dan sesemangat apapun kita bekerja, kalau tim tadi itu tidak kolaborasi dengan apik, dibarengi dengan pemerintah daerah yang begitu solid mengajukan formasi, maka perjuangan kita tidak akan mendapatkan hasil. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Ses, kolaborasi yang kita lakukan selama ini. Pokoknya Bapak Ibu Guru, kami ini semua ada di belakang Bapak Ibu Guru semua ya. Jangan khawatir, apapun akan kami lakukan untuk Bapak Ibu Guru supaya mendapatkan status. Jadi yakinlah Bapak Ibu semua bahwa komitmen pemerintah tidak akan pernah berubah untuk memperjuangkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru semuanya yang ada di seluruh Indonesia dimanapun berada. Nah, dalam hal ini Ditjen GTK tetap berpandangan bahwa karena guru adalah agen transformasi pendidikan, maka guru itu harus didukung dengan pemenuhan kesejahteraan yang baik. Kita ingat ya Bapak Ibu, tahun lalu 2021 dari 1 juta formasi 506.000 yang diajukan Pemda, 293.860 guru sekarang ini sudah menerima gaji dan bisa menikmati kesejahteraannya. Nah, tahun ini kita patut amat sangat bersyukur 250.000 lebih guru-guru yang mengikuti seleksi ASN P3K sudah dinyatakan lulus, dan hari ini proses mengisi DRH, dan sebentar lagi dia akan mendapatkan nomor induk ASN P3K.
totalnya sudah mencapai 544.000 lebih. Saya turut bahagia dan tentu sangat terharu. Karena ini pencapaian yang sangat luar biasa, yang perjuangannya tidak mudah, yang anginnya sangat kencang, yang kepentingannya pihak lain di luar ini sangat banyak, tapi kita bisa berhasil melaluinya dengan baik. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan atau belum berpihak kepada Bapak Ibu sehingga karena formasi yang terbatas, karena mungkin sekarang sudah lulus tapi yang dibutuhkan bukan jurusan Bapak Ibu, mohonlah tetap bersabar. Kami di sini terus berusaha. Ya, saya berharap Bapak Ibu guru tetap semangat. Kalau sekarang ini laksanakan tugas sebagai guru sebaik-baiknya. Karena begini ya, orang yang baik itu tentu Allah akan berbuat baik juga kepada Bapak Ibu. Tapi kalau kita selalu berburuk sangka, ini tentu tidak akan baik buat Bapak Ibu guru. Teruslah bersemangat dan tetap berikhtiar. Kami di sini yang bekerja untuk Bapak Ibu semuanya. Kami sangat berharap semoga pengumuman yang baru saja ini adalah kado buat Bapak Ibu yang benar-benar sekarang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami tetap akan berusaha sekuat tenaga agar Bapak Ibu guru yang sekarang belum menikmati kebahagiaan dengan menjadi ASN P3K akan kami bantu untuk mewujudkan mimpinya sehingga sejahtera dan terlindungi. Demikian Amin. Pak Ses.